Mulai lagi, media Vietnam soroti kekalahan timnas Indonesia U23. Erick Thohir ungkap alasan Erspo bisa menang tender jersey timnas Indonesia. Akhirnya dilepas klub, Marcelino dan Hubner bergabung timnas Indonesia U23. Anomali Ramadan Sananta di timnas Indonesia U23. Masyarakat Malaysia bermimpi jumpa timnas Indonesia di final Piala Asia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mulai lagi, media Vietnam soroti kekalahan Timnas Indonesia U23. Media Vietnam memperhatikan kekalahan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan uji coba. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U23 dan Arab Saudi U23, yang berakhir dengan skor 1-3 untuk keunggulan Arab Saudi, menjadi sorotan media Vietnam menjelang Piala Asia 2024 U23 di Qatar. Timnas Indonesia U23 menjalani uji coba pertama mereka melawan Arab Saudi dalam program pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, di Stadion Sevens pada Jumat, 5 April. Namun, hasilnya kurang memuaskan bagi tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Kekalahan Indonesia dari Arab Saudi U23 menarik perhatian sejumlah media Vietnam. Soha menyoroti salah satu faktor kekalahan Garuda Muda, yaitu minimnya pemain keturunan. Dalam persiapan menuju Piala Asia U23, Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain keturunan seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Namun, dua pemain terakhir tidak dapat ikut karena tidak diizinkan oleh klub masing-masing. Sementara Elkan Bagot, yang masih masuk dalam kelompok U23, juga absen karena cedera. Kekurangan personel berkualitas di lini pertahanan menjadi masalah bagi pelatih Shin Tae-yong. Tim Indonesia U23 hanya berhasil mencetak 1 gol melawan Arab Saudi U23 melalui Komang Teguh, tetapi harus menerima 3 gol, tulis Soha. Sementara itu, THU247 menilai bahwa Garuda Muda kalah secara kelas dari Arab Saudi U23, yang berhasil menunjukkan kekuatannya dalam pertandingan tersebut. Di babak kedua, Arab Saudi U23 terus menunjukkan dominasinya, menghadapi gawang kiper Indonesia. Sepertinya dalam 45 menit berikutnya, tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong tidak mampu menciptakan peluang yang signifikan, tulis THU247. Erick Thohir ungkap alasan Erspo bisa menang tender jersey timnas Indonesia. PSSI telah menyampaikan klarifikasi terkait rumor yang beredar tentang sponsor aparel untuk timnas Indonesia. Erspo dipilih sebagai pemenang tender terbuka dengan 3 alasan utama. Kritik terhadap desain jersey timnas Indonesia meluas ke berbagai aspek, termasuk dalam penunjukan Erspo sebagai pemenang tender. Perancang desain jersey timnas, Arnanda Putra, terlibat dalam konflik dengan netizen, yang berujung pada pengakhiran kerjasama dengan Erspo. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan penjelasan tentang proses tender untuk jersey timnas kepada beberapa media. Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai proses tender soal jersey timnas. Dia menyebut bahwa tidak benar bahwa PSSI memberikan kontrak senilai 16 miliar kepada Erspo. Tendernya tidak seperti itu isinya. Ketua Umum PSSI juga menjelaskan bahwa PSSI berupaya untuk mendapatkan nilai komersial agar pendanaan PSSI tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga mencari pendanaan untuk tim nasional dan kegiatan lainnya. Tendernya diikuti oleh sekitar 20 perusahaan. Kami melakukan proses tender secara transparan untuk menentukan siapa yang terbaik. Saya memiliki preferensi untuk mendukung merek lokal. Namun, itu bukan berarti saya memihak, tetapi kami memilih berdasarkan penawaran yang terbaik secara komersial, yang ternyata adalah Erspo, kata Erick. Ada 3 aspek yang membuat Erspo menjadi pemenang tender jersey timnas, termasuk royalti yang menarik.
Ada 3 hal menarik yang ditawarkan, termasuk nilai uang, penyiapan kebutuhan, dan royalty fee. Kami juga melihat keseriusan Erspo dalam memenuhi standar yang diharapkan, kata Erik. Saya ingin menjelaskan bahwa PSSI tidak memberikan tender senilai 16 miliar kepada siapapun. Ini adalah tender terbuka dan kami mencari nilai komersial, tambahnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan Erspo atau Erik Sport. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengganggu. Dalam membangun sepak bola, perlu adanya kebersamaan. Kritik boleh saja, tetapi saya ingin meluruskan bahwa PSSI tidak memberikan uang kepada siapapun. Saya ingin menjaga transparansi dan kejujuran dalam setiap keputusan yang diambil, tutup Erik. Akhirnya dilepas klub, Marcelino dan Hubner bergabung Timnas Indonesia U23. Dua pemain kunci Timnas U23 Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, akhirnya dibebaskan oleh klub mereka untuk bergabung dengan Garuda Muda dalam Piala Asia U23. Namun, keduanya bergabung dalam waktu yang berbeda. Marcelino dilaporkan telah tiba di Dubai pada Minggu, 8 April 2024, sementara Hubner baru bisa bergabung pada tanggal 17 April, sehari sebelum pertandingan kedua melawan Australia. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan melalui kanal YouTube-nya, Bung Ropan, yang dikenal dekat dengan pengurus PSSI. Dengan kedatangan dua pemain ini, kekuatan timnas kita menjadi lebih kuat. Hubner agak terlambat karena masih dibutuhkan oleh timnya, Cerezo Osaka, untuk pertandingan Liga. Dia baru akan terbang ke Dubai pada tanggal 17, kata Bung Ropan. Kehadiran Marcelino dan Hubner memberikan sedikit kelegaan bagi pelatih Shin Tae-yong, karena keduanya memiliki kemampuan yang dapat membantu tim. Mereka bahkan telah menjadi pilar bagi timnas senior dalam Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa kehadiran mereka, tim Garuda mengalami kekalahan 1-3 dari timnas U23 Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Jumat, 5 April 2024. Sebelumnya, dilaporkan bahwa timnas U23 Indonesia mengalami krisis di lini belakang setelah beberapa pemain utamanya tidak dapat berpartisipasi di Qatar karena berbagai alasan. Anomali Ramadan Sananta di timnas Indonesia U23. Ramadan Sananta menjadi starter dalam pertandingan uji coba timnas Indonesia U23 melawan Arab Saudi di Dubai pada Jumat, 5 April malam. Keputusan ini merupakan kejutan dari pelatih Shin Tae-yong. Sebelumnya, Sananta sering menjadi pemain pengganti saat membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam dua turnamen tersebut, Rafael Struijk lebih sering dipilih sebagai pemain utama oleh Shin Tae-yong. Sementara itu, Hoki Caraka yang biasanya menjadi cadangan, mulai mendapatkan kesempatan sebagai starter. Namun, skema tersebut tidak berlaku di timnas Indonesia U23. Shin lebih memilih Sananta sebagai starter daripada Hoki. Sananta berperan sebagai striker tunggal. Meskipun demikian, Sananta belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat timnas U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Komang Teguh, seorang bek. Sananta hanya bermain setengah babak dalam pertandingan tersebut. Sebagian besar pemain diganti pada paruh waktu. Ini adalah strategi Shin untuk mengobservasi kondisi semua pemain. Kehadiran Sananta sebagai starter dalam uji coba ini bisa menjadi sinyal positif baginya. Hal ini bisa menjadi titik balik dalam mendapatkan kepercayaan Shin sebagai ujung tombak lini depan timnas. Tugas Sananta sekarang adalah membuktikan bahwa pilihan Shin tidak salah. Ada dugaan dari publik bahwa stamina Sananta mungkin tidak mencukupi untuk bermain selama 90 menit, namun hal ini bisa dijawab dengan performa yang baik di level U23 ini. Pertandingan uji coba melawan Arab Saudi merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Masyarakat Malaysia bermimpi jumpa timnas Indonesia di final Piala Asia U23.
Piala Asia U23 2024 dijadwalkan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei di Qatar. Indonesia dan Malaysia sama-sama berhasil melalui babak kualifikasi dan siap berlaga di putaran final. Timnas Indonesia U23 akan berkompetisi di grup A bersama Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Lawan-lawan tersebut dianggap sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, Timnas Malaysia U23 berada di grup D. Harimau Malaya akan berhadapan dengan Timnas Uzbekistan U23, Timnas Vietnam U23, dan Timnas Kuwait U23. Jelang turnamen, akun TikTok Bonjer09 berharap agar Timnas Indonesia U23 dan Timnas Malaysia U23 bertemu di babak final. Kemungkinan tersebut dapat terjadi. Saya berharap Malaysia dan Indonesia bertemu di final. Semoga beruntung untuk kedua tim. Tunjukkan kepada dunia, tulis akun tersebut dalam videonya. Namun, skenario tersebut hanya akan terjadi jika kedua tim berhasil lolos dari fase grup. Keduanya harus berada di posisi teratas atau sebagai runner-up agar terhindar dari pertemuan di semifinal. Juara grup A akan bertemu dengan runner-up grup B, pemenangnya akan berhadapan antara juara grup C dan runner-up grup B. Sementara di sisi lain, juara grup B akan melawan runner-up grup A, dan akan bertarung dengan juara grup D melawan runner-up grup C. Peluang Indonesia untuk melaju lebih sulit dibandingkan dengan Malaysia karena mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia. Kita tunggu apakah skenario pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di babak final akan menjadi kenyataan. Kedua tim tentu harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum turnamen dimulai.